terima kasih buat kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau memberikan anak-Mu sebagai bukti kasih-Mu buat kami Tuhan. Kasih-Mu jauh lebih besar dari kelemahan kami. Kasih-Mu jauh lebih besar dari dosa-dosa kami Tuhan. Sehingga itu yang membuat kami hadir di tempat ini Tuhan. Karena Engkau yang melayakkan kami. Karena Engkau yang memanggil kami Tuhan untuk hidup sebagai anak-anak Tuhan. Mari Bapa, Engkau beracara di tengah-tengah ibadah kami saat ini. Terlebih sebentar lagi Tuhan, kami hendak mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar firman-Mu Tuhan bekerja dengan dahsyat dan luar biasa oleh karena pertolongan Roh Kudus-Mu. Biar firman-Mu mengambil tempat yang terbaik dalam hati sanubari kami, mengkalibrasi setiap hati kami Tuhan, sehingga hidup kami, hati kami Tuhan selaras dengan hati Tuhan. Mari Bapa, berbicaralah kepada kami. Berkaryalah Roh Kudus. Pakailah hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan. Pakailah hamba-Mu yang tidak lebih dari setiap jemaat Tuhan di tempat ini Bapa. Oleh karena pertolongan-Mu Bapa, firman-Mu boleh dinyatakan, kebenaran-Mu dinyatakan, dan kami semua yang menerima diberkati, diubahkan, dipulihkan, disembuhkan, dan dibangkitkan oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap mendengar firman-Mu. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Boleh sapa samping kiri dan kanannya, kita katakan Tuhan lahir untuk kamu, gitu ya. Tuhan lahir untuk kamu. Natal mengubah dunia. Terlebih dahulu kita yang harus berubah, ya. Boleh sekali lagi kita sapa samping kiri kita, Natal mengubah dunia dimulai dari kamu, gitu ya. Natal mengubah dunia dimulai dari setiap kita yang ada di tempat ini. Saudara, waktu kita memaknai dengan benar arti Natal, kita bisa mengerti esensi Natal, kita akan melihat bagaimana kita yang sederhana, bagaimana kita yang terbatas, Tuhan pakai dengan cara yang tidak terbatas. Kita yang sederhana, Tuhan pakai dengan cara yang luar biasa. Karena itu mari kita bersama-sama melihat apa arti Natal buat setiap kita di tempat ini. Karena Natal itu bukan untuk siapa-siapa. Natal itu adalah untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain, tapi untuk kita, terlebih untuk diri kita. Kenapa kita merayakan Natal? Kenapa hari ini kita bersuka cita? Apakah gara-gara Argentina yang menang? Iya kan? Sehingga kopi nggak rasanya pahit lagi ya. Apakah gara-gara kita dibeliin baju baru sama papa mama atau sama pasangan kita? Kenapa kita hari ini merayakan Natal? Kita melihat di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai yang kelima. Saya akan bacakan ayat yang pertama, Bapak Ibu baca ayat yang kedua. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat 2 sama-sama. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikannya. 5 bersama-sama. Terang itu bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan itu Amin. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Tahun depan adalah tahun gelap, tapi saudara dan saya yang menerima terang sejati tidak dikuasai oleh gelap itu. Kita akan melihat bagaimana Tuhan memelihara setiap kehidupan kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman yang menjadi manusia. Kok bisa firman jadi manusia? Banyak orang mengkritik ya, firman masa sih jadi manusia? Tapi saudara-saudara kita percaya kalau firman itu bisa jadi buku. Nah,
Apalagi kalau bisa jadi buku, apalagi jadi manusia, pasti bisa, karena dia adalah Allah. Nah, apa yang kita bisa maknai di malam Natal ini? Satu hal yang harus kita maknai, apa yang terkandung di dalam judul khotbah ini, Firman menjadi manusia. Kenapa Tuhan mau menjadi manusia? Karena untuk kita mengenal seseorang, memang ya sering sekali FB, IG digunakan untuk bisa tahu tentang seseorang. Tetapi sesungguhnya Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa mengenal dengan baik, kita tidak bisa mengenal dengan baik seseorang ketika kita dengar tentang orang itu, ketika kita hanya mengamati orang itu. Kita bisa mengenal seseorang ketika kita ada yang ada interaksi. Kita memiliki pengalaman pribadi dengan orang itu. Kita pernah jalan berdua, kita pernah makan, kita pernah main game bersama, kita pernah bekerja bersama. Lewat interaksi seperti itu, kita akan memiliki pengenalan yang akurat tentang orang itu. Apalagi kita serumah berdua, apalagi suami istri tidur bersama, udah pasti lebih saling mengenal. Jadi, kenapa Tuhan Yesus lahir ke dunia? Ia ingin menunjukkan jati dirinya kepada kita. Ia ingin menunjukkan eksistensinya kepada kita. Ia ingin kita memiliki pengenalan pribadi dengan Dia. Tuhan mau di hari Natal ini kita mengerti satu hal. Natal ada untuk saya. Yesus lahir untuk saya. Karena Tuhan mau saya mengenal Dia. Tanpa kita mengenal Tuhan, meskipun kita 50 kali, 100 kali merayakan Natal, kita tidak akan pernah bisa melihat karya Tuhan yang dahsyat luar biasa terjadi atas kehidupan kita. Kita tidak akan pernah bisa melihat kita yang sederhana, kita yang terbatas dipakai Tuhan untuk mengubah dunia yang begitu luar biasa. Kira-kira kita bisa nggak mengenal seseorang lewat kita mempelajari kesukaannya, hobinya, lewat pengamatan, lewat observasi, atau lewat kita melihat FB atau Instagram seseorang? Bisa nggak? Kita hanya bisa tahu tentang orang itu. Tapi waktu kita bertemu, kita berjalan, kita makan bersama, kita berlari bersama, kita bekerja bersama, di situ lahirlah pengenalan, lahirlah pengalaman. Kita punya pengalaman pribadi dengan seseorang itu. Itulah sebabnya Tuhan Yesus datang ke dunia. Itulah sebabnya Dia menjelma sama seperti kita, supaya kita memiliki pengenalan akan Dia. Karena apa Bapak Ibu? Kita tidak dapat mengenal Tuhan selain melalui Yesus Kristus. Kalau kita mau mengenal Tuhan, maka kita melihat Yesus. Makanya Yesus berkata, kalau kamu melihat aku, kamu melihat siapa Bapak Ibu? Melihat siapa? Melihat Bapa. Kalau kita melihat Yesus, kalau kita berjumpa dengan Yesus, kita sudah berjumpa dengan Bapa. Karena Bapa dan Yesus adalah satu. Kita tidak mungkin berjumpa dengan Bapa langsung ya, karena Bapa begitu mulia. Makanya waktu Musa ketemu dengan Allah itu, dia nggak berani. Tuhan itu hanya menampakkan dirinya dengan awan, karena tak seorang pun yang mampu melihat Allah. Tapi Yesus datang ke dunia supaya kita mengenal Allah lewat pribadi Yesus Kristus. Apa artinya firman? Firman itu logos. Logos itu akar kata dari logis. Logika Tuhan menjadi manusia. Firman logos itu telah menjadi manusia.
Logos itu artinya logis. Logis itu Allah menjadi manusia. Artinya Bapak Ibu, kalau kita melihat Yesus, kita melihat Allah. Tuhan itu begitu mulia. Tuhan itu tidak mungkin bisa kita kenal dengan langsung. Memang lewat ciptaannya kita bisa mengenal Tuhan. Lewat apa yang sehari-hari kita lihat, lewat pohon, lewat udara, lewat tata surya, kita tahu kalau bukan Tuhan yang menciptakan, maka ini nggak mungkin jadi. Dari situ kita tahu ada Tuhan. Tetapi untuk kita mengenal Tuhan, kita perlu pribadi Yesus Kristus. Waktu kita bertemu dengan Yesus, waktu kita berjumpa dengan Yesus, kita melihat kepada Yesus, kita melihat definisi kasih yang sejati. Waktu kita melihat Yesus, kita melihat definisi kebenaran. Waktu kita melihat Yesus, kita melihat definisi pengampunan yang Allah kerjakan buat kita. Karena itu ada statement seperti ini ya Bapak Ibu. Jesus is ultimate supreme revelation of God. Yesus adalah pewahyuan yang tertinggi. Ya, Yesus adalah pewahyuan pamungkas yang tertinggi dari Allah. Untuk kita memiliki pengenalan yang sempurna tentang Allah, kita perlu Yesus. Untuk kita mengalami Allah, mengalami janji Allah dalam hidup kita, kita perlu Yesus. Karena Yesus adalah pewahyuan pamungkas yang tertinggi dari Allah. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih tajam daripada pribadi Yesus. Makanya dalam surat Yohanes ini, Tuhan memperkenalkan dirinya dengan kata akulah. Awal tahun yang lalu kita belajar, Tuhan memperkenalkan, Yesus memperkenalkan dirinya, akulah roti hidup, akulah terang dunia, akulah pintu, akulah gembala. Kalau saudara bergumul untuk kehidupan sehari-hari, Tuhan memperkenalkan dirinya, akulah roti hidup. Kalau saudara bergumul dengan kegelapan yang melanda saudara, Tuhan memperkenalkan dirinya, akulah terang. Kalau saudara bergumul tentang solusi atas persoalan-persoalan yang saudara sedang hadapi, Tuhan memperkenalkan dirinya, akulah pintu. Kalau saudara bergumul tentang pemeliharaan kehidupan sehari-hari, Tuhan memperkenalkan dirinya, akulah gembala. Kalau saudara bergumul untuk kebenaran, Tuhan sendiri berkata, akulah kebenaran. Akulah pokok anggur. Makanya di dalam surat Yohanes ini ada 7 kata akulah. Frase akulah. Karena Tuhan, saudara, Tuhan saya mau saudara dan saya mengenal Dia dengan sempurna. Amin. Itu bukti cinta kasih Tuhan. Itu bukti kemuliaan Tuhan. Dia mau dikenal oleh saudara dan saya yang penuh dengan dosa. Ia mau dikenal oleh saudara dan saya yang suka menyakiti hatinya, yang suka melupakan Dia, yang suka membuat Tuhan itu sebagai alat untuk kepentingan kita. Ia mau supaya saudara dan saya mengenal Dia dengan sempurna. Makanya di dalam firman Tuhan juga berkata, kamu akan mengenal kebenaran. Waktu kita ketemu dengan Yesus, kita akan memiliki kebenaran. Apa artinya? Kebenaran di situ berasal dari kata ginosko. Kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Apa artinya ginosko? Kamu akan mengetahui kebenaran. Tapi sebenarnya ginosko di sini bukan hanya sekedar mengetahui, tetapi mengenal. Waktu kita mengenal Yesus lebih dalam lagi, kemerdekaan yang Tuhan sudah kerjakan semakin hari nyata lewat hidup kita. Orang tua yang suka marah-marah ketika ketemu Tuhan Yesus, mulai, kok aku marah sih? Saudara yang suka berbohong, ketika ketemu dengan Tuhan Yesus, ngapain saya berbohong? Saudara yang suka
ketergantungan terhadap sesuatu, saudara mulai bosan, saudara mulai nggak nyaman dengan dosa-dosa yang selama ini menggerogoti hidup kita. Karena ketika kita mengenal Yesus, di sana ada kebenaran yang memerdekakan seluruh kehidupan kita. Nah, saudara, dikatakan di sini, kebenaran bukanlah teori yang dipelajari, tetapi pribadi yang perlu kita kenal. Makanya orang Kristen nggak boleh merasa puas ketika hanya tahu. Makanya orang Kristen meskipun tahu banyak tentang Alkitab, dia nggak akan berubah hidupnya. Kenapa? Karena belum berpengalaman dengan Tuhan Yesus. Karena belum mengalami perjumpaan dengan Yesus. Meskipun dia menghafal Alkitab, meskipun dia mungkin berkata, saya sudah khatam baca Alkitab, saya sudah banyak Alkitab di rumah saya, tetapi ketika hanya tahu saja, kita tidak bisa melihat kemerdekaan yang Tuhan kerjakan terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan mau kita mengenal Dia. Tuhan yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus bukanlah Allah, bukanlah makhluk gaib. Dia bukanlah roh yang gentayangan. Dia bukanlah anak dewa, tetapi Dia adalah pribadi yang perlu kita kenal. Boleh sama-sama saya katakan, pribadi yang harus kita kenal. Makanya Tuhan Yesus bilang, barang siapa melihat aku, dia melihat Bapa. Dia bertemu dengan Bapa. Ada satu kisah, Bapak Ibu, namanya Kitty Genoves. Kitty Genoves ini adalah seorang wanita pada tanggal 13 Maret 1964. Ini cerita beneran ya Bapak Ibu ya. 1964 di sebuah kasus pembunuhan berantai mengguncang Amerika Serikat dan mengubah sejarah negara itu. Seorang wanita berusia 28 tahun bernama Kitty Genoves ditusuk di tempat tepat di depan pintu apartemennya. Jadi Kitty Genoves ini tinggal di apartemen. Waktu dia pulang kerja, ada satu laki-laki yang berusaha untuk merampok dia, yang berusaha untuk memperkosa dan membunuh dia. Apa yang terjadi? Waktu itu Kitty Genoves berteriak, "Tolong, saya mau diperkosa! Tolong, saya mau dibunuh!" Apa yang terjadi? Orang-orang yang ada di apartemen itu menyalakan lampunya. Tiba-tiba 38 apartemen menyalakan lampunya. Ketika lampu-lampu menyala, pembunuh ini yang berusaha merampok ini mulai takut, lalu meninggalkan Kitty Genoves. Tapi waktu dia meninggalkan, ternyata tidak ada yang turun, tidak ada yang keluar dari kamarnya. Semua hanya menyalakan lampunya. Kenapa? Kalau dia turun, dia sedang mengambil resiko untuk dirinya sendiri. Karena kalau dia turun, dia rentan dengan bahaya nyawanya sendiri. Nggak ada yang turun. Ketika nggak ada yang turun, apa yang terjadi? Penjahat itu kembali merampok, memperkosa, dan mengambil barang-barangnya Kitty Genoves. Saudara, apa arti Natal? Tuhan mendengar jeritan saudara. Ia tidak seperti penghuni apartemen tadi yang hanya mendengar, menyalakan lampu, lalu diam di kamar. Tapi Tuhan saudara, Tuhan saya, Dia mendengar jeritan kita. Dia mendengar kesulitan kita. Dia mendengar kesakitan kita. Tapi Dia tidak hanya mendengar dari tempat yang tinggi. Ia mendengar, tetapi Dia tidak hanya tinggal di atas. Ia tidak juga hanya mengirim mujizat buat saudara, tetapi Ia turun sendiri ke dalam dunia. Ia sendiri turun ke dunia untuk menyelamatkan saudara, menolong saudara yang sedang kesusahan, menolong setiap kita yang ada di bawah intimidasi akan dosa. Itulah sebabnya Dia lahir di kandang domba, bukan di hotel, bukan di istana, bukan di VVIP,
Padahal satu-satunya pribadi yang bisa menentukan di mana dia lahir ada Tuhan. Tetapi dia menentukan, memilih tempat yang hina, yaitu di kandang domba. Dia memilih di kandang domba. Saudara tahu kalau orang ada di kandang domba, memberi domba, itu gembala-gembala itu nggak boleh masuk tempat ibadah, nggak boleh masuk bait Allah. Kenapa? Najis, karena nggak layak. Tetapi Tuhan memilih tempat itu untuk lahir. Bahkan berita pertama yang kita kemarin sudah dengar di tanggal 17, Tuhan memberitakan berita Natal itu kepada para gembala yang miskin hina. Di sana justru, ya, di kandang domba, justru Yesus dibungkus dengan lampin, dia dibaringkan di palungan. Nggak layak tempat itu. Cici Jonopes ini sebenarnya nggak apa-apa, nggak ditolong sama para penghuni apartemen itu, nggak apa-apa, nggak ada yang dihukum. Tuhan sebenarnya bisa saja melepas kita, membiarkan kita sebenarnya layak dihukum, layak orang kita memilih sendiri jalan hidup kita. Tetapi karena kasih-Nya yang begitu besar, Tuhan mau menjadi manusia. Apa artinya firman jadi manusia? Firman itu jadi rentan, firman itu jadi beresiko. Yang ilahi menjadi jasmani, yang kaya menjadi sederhana, yang kuat menjadi lemah, yang disembah menjadi yang terhina. Kenapa Tuhan lakukan semuanya itu? Karena Tuhan mau saudara dan saya mengenal Dia. Tuhan yang rindu dikenal sama kita. Tuhan yang rindu agar kita sadari ada satu pribadi yang peduli dengan kesusahan kita, yang peduli dengan kesakitan kita, yang peduli dengan persoalan kita yang begitu menumpuk-numpuk. Mungkin selama ini orang-orang terdekat kita nggak pernah ngerti tentang kita. Mungkin selama ini kita merasa tidak ada yang mengasihi kita. Tahukah saudara, Dia yang lahir hari ini, Dia yang kita peringati lahir hari ini, Dia adalah pribadi yang jauh lebih besar dari siapapun yang kita harapkan mengasihi kita, di keluarga kita, di gereja kita, di lingkungan kita. Dialah Yesus Tuhan. Dia pribadi yang besar, Dia pribadi yang mulia, yang seharusnya bisa saja membiarkan kita. Dia pribadi jauh lebih besar dari mungkin dia orang tua kita, mungkin dia pasangan kita, mungkin dia anak kita. Ada Tuhan yang peduli atas setiap kehidupan saudara. Waktu kita menghadapi persoalan, seseorang mulai mau masuk memberi nasihat. Kan Bu Yuni nggak di posisi saya. Coba kalau Bu Yuni di posisi saya. Kita menolak. Kenapa? Merasa bahwa semua orang itu tidak pernah mengerti tentang kita. Semua orang itu tidak pernah tahu persis, peduli dengan kita. Tapi saudara, lihat di dalam Ibrani 2 ayat 14 dan 18. Oleh sebab orang-orang yang Ia sebut anak itu adalah makhluk manusia yang dapat mati, maka Yesus sendiri menjadi sama dengan mereka dan hidup dalam keadaan manusia. Ia berbuat begitu supaya apa? Supaya dengan kematiannya Ia dapat menghancurkan iblis yang menguasai kematian. Dan karena Ia sendiri pernah menderita dan dicobai, Ia dapat menolong orang-orang yang terkena cobaan. Selanjutnya, oleh sebab orang-orang yang Ia sebut anak itu adalah makhluk manusia yang dapat mati, maka Yesus sendiri menjadi sama dengan mereka dan hidup dalam keadaan manusia. Ia berbuat begitu supaya dengan kematiannya Ia dapat menghancurkan iblis
yang menguasai kematian. Ya. Dan karena ia sendiri pernah menderita dan dicobai, ia dapat menolong orang-orang yang terkena pencobaan. Kenapa Tuhan Yesus mau sama seperti kita? Supaya dengan kematiannya ia dapat menghancurkan iblis yang menguasai kematian. Ia sendiri pernah menderita dan mencobai dan dicobai. Ia dapat menolong orang-orang yang terkena cobaan. Saudara bisa mengerti ayat ini? Luar biasa. Ayat 18, ia sendiri pernah menderita dan dicobai dan menolong orang-orang yang terkena cobaan. Kalau kita bilang bahwa Tuhan itu gak pernah mengalami seperti apa yang kita alami, justru kenapa dia jadi manusia? Supaya saudara tahu bahwa apa yang saudara sedang derita, Tuhan Yesus pernah mengalaminya. Supaya saudara menyadari bahwa Tuhan Yesus pernah ditolak sama seperti kita. Supaya kita menyadari Tuhan Yesus pernah dihina sama seperti saudara dan saya. Supaya saudara menyadari bahwa Tuhan juga pernah takut karena dia menjadi manusia. Ia pernah merasakan apa yang saudara dan saya alami. Ia pernah berduka. Ia pernah homeless. Karena itu Tuhan Yesus bilang, anak manusia tidak ada tempat untuk meletakkan kepala. Ia pernah takut, sehingga waktu itu dia berdoa, peluhnya menetes seperti darah. Ia pernah takut. Ia pernah dihianati oleh muridnya sendiri. Pernah doanya tidak dijawab oleh Tuhan. Tuhan Yesus pernah berdoa, Tuhan, kalau bisa sekiranya cawan ini berlalu daripadaku. Tapi Tuhan jawab nggak doanya? Enggak, Tuhan jawab. Tuhan pernah ditolak bahkan pada waktu dia masih di dalam kandungan, dia pertama kali lahir, dia tertolak. Ya. Ia direndahkan, ia dihina, padahal dia mulia, padahal dia Allah sendiri. Bahkan ia telah menanggung semua yang terjahat dari manusia. Kejahatan apa yang paling besar di dunia ini? Bukan merampok, bukan membunuh, tetapi ketika menghukum orang yang tidak berdosa, menghukum orang yang tidak bersalah. Itulah penghukuman. Itulah kejahatan yang paling tertinggi. Kenapa Yesus disebut penasehat ajaib? Penasehat ajaib, Bapa yang perkasa, Raja damai. Kenapa? Karena dia sendiri sudah mengalami apa yang kita alami. Karena dia sendiri sudah mengalami kesakitan kita, penderitaan kita. Waktu saudara diperhadapkan dengan konseling, ya, mungkin saudara bergumul ketika tidak punya uang. Saudara kira-kira pilih yang mana? Ada 3. 1, konglomerat karena warisan. Yang kedua, orang yang gak punya duit. Yang ketiga, orang yang pernah hancur ekonominya tetapi dipulihkan kembali. Saudara pilih yang mana? Pasti yang ketiga. Ketika saudara bergumul untuk rumah tangga yang goyah, yang penuh dengan pergumulan, ada 3 konselor. Yang pertama, konselornya belum pernah nikah. Yang kedua, keluarganya juga lagi berseteru. Wah, asem ya kalau berkonseling dengan seperti ini ya. Tapi yang ketiga, keluarganya yang pernah hancur tetapi dipulihkan. Pasti saudara akan pergi kepada orang yang ketiga, karena dia pernah mengalami. Yesus, saudara, yang kita peringati hari ini, dia mengalami semua yang pernah kita alami, bahkan yang terberat, bahkan yang lebih parah dari apa yang kita alami. Penderitaan Yesus adalah penderitaan yang paling besar, paling tinggi. Kejahatan terbesar ketika menghukum Yesus tanpa kesalahan. Ya. Yesus adalah penasehat ajaib. Dia ada untuk menopang saudara dan saya. Ia datang ke dunia. Ia mau mengangkat kita dari persoalan kita. Ia datang ke dunia. Ia mau membawa kita untuk menang atas setiap pergumulan kita, atas setiap kegelapan yang mencoba menghancurkan kita.
Waktu Ibu Deborah disesar, anak kami Joyla yang pertama, dia sempat trauma ya. Karena waktu setelah disuntik itu, dia dipindah ke tempat tidur, dari tempat tidur satu ke tempat gebrak gitu ya. Sakit, trauma. Dia sempat bilang, aduh saya nggak mau lagi dah melahirkan. Kalau sesar lagi trauma. Karena itu dia berjuang untuk bisa normal. Tapi ternyata apa? Harus tetap sesar. Tapi saya yakin kalau susternya yang ngangkat itu gebrak, sekarang dia sesar juga pernah mengalami sesar, pasti dia nggak akan tega lagi seperti itu. Waktu dia menghadapi pasien, dia akan lebih pelan-pelan lagi. Kenapa? Karena suster itu sudah pernah disesar. Itulah Yesus, saudara. Yesus sayang. Dia pernah mengalami apa yang kita alami, bahkan yang lebih berat dari apa yang kita alami saat ini. Karena itu saudara, kita harus sadari Tuhan Yesus sangat mengerti dan turut merasakan kesakitanmu, karena dia telah menjadi sama sepertimu. Amin. Mari kita tunduk kepala. Apakah selama ini saudara merasa tidak ada yang mengerti kesusahan saudara? Apakah selama ini saudara merasa sendiri, tidak ada yang peduli terhadap hidup saudara? Apakah saudara selama ini merasa tidak dikasihi? Di malam Natal yang indah ini, ketahuilah satu kebenaran, bahwa Ia datang supaya setiap kita mengenal Dia. Karena pengenalan itu akan memerdekakan kita dari segala pergumulan persoalan kita. Tuhan mau mengangkat hidupmu menjadi pemenang atas setiap persoalanmu. Tuhan mau membawa engkau kepada rencangannya yang indah dan mulia. Dia mau engkau datang dan bersandar padanya, menjadi pribadi yang bangkit, menjadi pribadi yang pulih, utuh, dan mengalami kesempurnaannya. Mari saudara, ada kesempatan yang indah untuk kita mengambil keputusan. Kalau Tuhan Yesus mau agar kita dikenal, maukah saudara komitmen mulai hari ini? Jadilah orang-orang yang tidak hanya puas ketika tahu tentang Alkitab, tahu tentang ayat-ayat, tahu tentang kekristenan. Maukah saudara menjadi orang-orang yang komitmen, sungguh-sungguh memutuskan untuk menjadi orang-orang yang mengenal Tuhan, mengenal Yesus. Maukah saudara menyadari malam ini bahwa hanya Yesus yang mengerti, hanya Yesus yang peduli, karena Dia sendiri mengalami apa yang kualami. Ini waktunya kita berlari kepada Yesus. Ini waktunya kita memandang kepada Yesus. Ini waktunya kita berserah kepadanya, menerima Dia, membuka hati kita, karena Dia datang ke dunia ini sebagai bukti kasih Allah, supaya setiap orang yang menerimanya beroleh hidup yang kekal. Silakan Bapak Ibu berdoa masing-masing, biar Roh Kudus-Mu Tuhan menuntun, menjamah, melawat setiap anak-anak Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih.